Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Pak Sur akan memberikan materi tentang tenis meja. Ya. Kalau minggu-minggu kemarin itu adalah temanya yang paling utama adalah bola besar. Sekarang minjak ke bola kecil. Ini ada beberapa materi. Salah satunya adalah tenis meja, kemudian softball, termasuk juga nanti bulu tangkis. Itu adalah termasuk bola kecil. Ya. Hari ini saya akan memberikan materi tentang tenis meja. Nah, tenis meja ini pengertiannya belum kita menginjak itu adalah pengertiannya dulu ya. Saya yakin anak-anak sekalian ada gambaran begitu ya. Dari tenis meja yang jelas adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain. Ini kalau tunggal ya. Kemudian dua pasang pemain ini untuk ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil. Kemudian bat dari kayu yang dilapisi karet ya. Ini pengertian secara umum dan lapangannya jelas karena ini adalah tenis meja, maka nanti lapangannya berupa meja. Jadi ada juga nanti yang namanya tenis lapangan. Jadi kalau memang tenis lapangan berarti harus ada di lapangan. Nah, untuk organisasi olahraga tenis meja atau yang juga dikenal dengan nama pingpong, ini kalau di Indonesia begitu. Ini adalah ITTF, International Table Tennis Federation. Ini untuk tingkat dunia ya. Kemudian kalau di Indonesianya adalah PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Ini tingkat nasional ya. Terus kemudian sejarahnya ini pada sekitar abad 19 ya. Ini dikenal dengan sebutan pingpong itu tadi ya. Goshima atau dan nama yang lain itu. Ini adalah awalnya itu tepatnya di tahun 1901 ya. Sejak itu pingpong hanya digunakan sebagai permainan menggunakan peralatan oleh Jacques sedangkan perusahaan lain yang menggunakan nama table tennis ini adalah permainan untuk kalangan kelas tertentu ya. Biasanya dilakukan di malam hari. Dan silakan anak-anak sekalian nanti bisa lebih lanjut bisa dibaca di materinya lebih jelasnya begitu ya. Karena hari ini saya akan lebih fokus kepada teknik dasar permainan ya. Nah, ini ada teknik dasar. Untuk dapat memainkan tenis meja dengan baik dan benar ada beberapa teknik dasar yang perlu anak-anak sekalian pelajari dan kuasai ya. Yang pertama adalah teknik memegang bat. Nah ini ada 3, yaitu ada shackle hand grip, penhold grip, dan small grip ya. Kalau shackle hand grip ini maksudnya adalah kalau gambarannya itu mudahnya itu kayak orang bersalaman begitu ya. Jadi batnya itu dipegang dengan cara kayak orang bersalaman begitu. Terus kemudian penhold grip itu nanti di antara jari telunjuk dan jari ibu jari ya, nanti ditempatkan di situ batnya itu. Terus kemudian similar grip itu adalah lebih mirip kepada kalau di bulu tangkis itu forehand grip ya. Nah ini ada beberapa saya tunjukkan juga tentang gambaran cara pegang itu ya. Teknik ini ya, nah ini ya, ini adalah shackle grip, ini kayak orang bersalaman begitu. Kemudian penhold grip itu yang diantara ibu jari ya. Kemudian small grip itu yang ini ya. Jadi agak diputar ke kanan atau ke kiri disesuaikan nanti dengan kesukaan masing-masing ya. Sebenarnya kalau ada pertanyaan di antara sekian grip atau pegangan ini mana yang lebih enak, lebih mudah dan lain sebagainya, ini sebenarnya sama saja ya. Karena dari sekian tiga cara memegang grip ini banyak yang beberapa pemain itu yang bisa menjadi juara dunia malah ya. Cuman ya kalau penhold grip ya yang di tengah bawah ini
dulu di tahun sekitar 80-90-an itu banyak dimainkan atau digunakan oleh para pemain Cina ya. Namun di akhir tahun 2000-an ini banyak mulai ditinggalkan. Namun demikian masih ada beberapa pemain yang masih menggunakan grip, panel grip ini ya. Dan malah sekarang ini yang mulai banyak dipraktekkan adalah dari pemain Jepang ya. Ini mulai menggunakan panel grip. Kalau untuk lebih mudahnya itu sebenarnya cycle hand grip, jadi kayak orang berjabat tangan begitu, sehingga kalau pada saat melakukan spin maupun backhand spin ya, ini tidak usah hanya polos tununya dari pergelangan tangan saja yang dimainkan ya, jadi nggak perlu. Cuman kalau untuk urusan misalnya tipuan dan lain sebagainya ini lebih mudah ditebak ya, lain dengan panel grip ya. Nah, kemudian teknik pukulan bola ya, ini ada dua ya, jadi pukulan forehand, kemudian backhand lurus, ini dua-duanya, kemudian pukulan forehand dan backhand silang ya. Yang jelas ini yang banyak digunakan karena memang untuk tenis meja ini pukulannya enggak ada misalnya lain dengan bulu tangkis. Kalau di bulu tangkis ini ada pukulan misalnya drop shot, lob dan sebagainya, karena kalau enggak mungkin kalau untuk tenis meja digunakan pukulan lob dan lain sebagainya, karena kita menggunakan lapangan kecil di atas meja begitu ya. Kemudian cara melakukan pukulan forehand dan backhand lurus ini adalah bola dilambungkan ke arah teman ya. Ini kalau untuk melatih begitu dilakukan berpasangan oleh kelompok pemain yang sudah melakukan pukulan forehand atau backhand, kemudian pelambung bergerak berpindah tempat ya, begitu seterusnya. Demikian juga untuk forehand dan backhand silang, ini juga bisa juga dilakukan dengan berpasangan. Saya kira itu aja dulu yang perlu saya sampaikan, nanti mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.